keracunan makanan massal. Selamat berjumpa lagi, sahabat sehat, dengan saya Dr. Budi Pranowo, spesialis penyakit dalam dari Klinik Eksekutif Sito di Yogyakarta. Dalam episode ini, kita akan melanjutkan diskusi kita tentang keracunan makanan. Keracunan makanan yang sekarang sedang menjadi masalah, menghambat kelancaran program MBG, makan bergizi gratis. Kita tahu selama 80 tahun merdeka, negara kita makin maju dari waktu ke waktu. Dalam 20 tahun terakhir ini, grafik produk domestik bruto meningkat terus. Meskipun masih terdapat kesenjangan sosial. Negatifnya ada ya, tapi secara umum PDB meningkat terus. Sebenarnya upaya untuk memberikan bantuan kepada warga yang tidak mampu juga meningkat secara bertahap. Bantuan-bantuan itu antara lain disalurkan melalui program-program seperti KIP, Kartu Indonesia Pintar, yaitu bantuan biaya sekolah atau biaya kuliah. Bantuan SPP bagi siswa-siswi sekolah negeri. KIS, Kartu Indonesia Sehat, pemberian bantuan iuran bagi warga agar bisa menikmati BPJS Kesehatan. Vaksinasi tentu saja, vaksinasi balita, vaksinasi COVID, semuanya gratis kan. Lalu PKH, program Keluarga Harapan, itu diberikan kepada keluarga yang membutuhkan berupa kebutuhan pokok. Lalu POS, bantuan operasional sekolah, dan sebagainya. Saya tidak hafal semuanya. Dan tampaknya dari tahun ke tahun, dari dasawarsa ke dasawarsa, bantuan bagi warga yang tidak mampu akan kembangkan terus. Saya termasuk orang yang percaya bahwa pemerintah bukan hanya periode ini, bukan hanya presiden ini, tapi presiden yang lalu, presiden yang akan datang juga mempunyai planning untuk program-program kesejahteraan sosial. Nah, mulai tahun 2025, program-program bantuan sosial ini diperluas pula dengan pemberian MBG, makanan bergizi gratis. Distribusi makanan bergizi melalui sekolah-sekolah ini adalah program yang amat bagus. Sayang sekali, program MBG ini masih jatuh bangun. Masih terdapat kelemahan di sana-sini. Kelemahan yang paling menonjol ialah terjadinya keracunan makanan massal di berbagai tempat. Kita percaya kelemahan-kelemahan ini akan diperbaiki, dan untuk itu diperlukan data pendukung. Maka di dalam video ini akan diberikan suatu analisis sebagai data pendukung, yaitu tentang berbagai kuman penyebab infeksi keracunan makanan. Peristiwa keracunan makanan atau foodborne illness kebanyakan disebabkan oleh infeksi. Meskipun dapat disebabkan oleh racun zat kimia juga, tetapi jarang terjadi. Kuman penyebab infeksi ini dapat berupa bakteri, virus,
atau parasit. Bakteri yang sering menyebabkan keracunan makanan ialah Salmonella, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Campylobacter jejuni, dan Escherichia coli. Sedangkan virus yang sering menjadi penyebab infeksi keracunan makanan ialah norovirus dan rotavirus. Saya akan mencoba membahas masing-masing kumat tersebut satu persatu. Yang pertama, bakteri penyebab keracunan makanan adalah dari genus Salmonella. Kita tahu genus Salmonella juga menyebabkan penyakit yang sangat terkenal, yaitu demam tifus. Tapi yang menyebabkan tifus adalah Salmonella typhi. Ini beda. Untuk keracunan makanan, penyebabnya adalah Salmonella enteritidis dan Salmonella typhimurium. typhi tapi murium. Infeksi keracunan akibat Salmonella ini biasanya disebabkan oleh konsumsi lauk pauk asal hewani yang diolah secara kurang matang. Misalnya ikan, telur, daging, ayam. Jadi kalau ikan itu digoreng secara kurang matang, ya bisa kena salmonella. Kuman lain apa? Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus ini ditularkan melalui hidung, mulut, kulit, dan tangan manusia, sang pengelola makanan. Lalu terbawa masuk ke saluran cerna penerima makan. Kalau masuk ke saluran cerna penerima makanan, masuk saluran napas, ya jadinya infeksi pernafasan. Tapi kalau masuk ke saluran cerna, kadang-kadang menyebabkan infeksi, tapi kadang-kadang tidak. Tetapi kuman Salmonella, Staphylococcus ini mampu mengeluarkan racun atau toksin. Toksin inilah yang menyebabkan muntah dan diare. Nah, jadi toksinnya kalau Staphylococcus aureus. Bakteri lain apa? Campylobacter jejuni. Di negara Amerika Serikat, persentase infeksi Campylobacter jejuni ini banyak. Gejalanya nyeri perut dan diare, dan kadang-kadang tinja bercampur darah. Kita lanjut ya, kita bahas. Bakteri berikutnya ialah bakteri E. coli atau Escherichia coli. Tidak semua E. coli menyebabkan keracunan makanan. Yang terkait keracunan adalah E. coli yang varian ETEC atau EPEC. ETEC itu enterotoxigenic Escherichia coli. EPEC adalah enteropatogenic Escherichia. Kuman ini dapat mengeluarkan racun yang dapat merusak saraf dan usus. Karena bisa merusak usus, bisa terjadi perdarahan. Akibatnya tinja juga akan bercampur darah. Kita lanjut membahas bakteri yang lebih seru. Ini mungkin lebih banyak terdapat di Indonesia, pada keracunan makanan di Indonesia. Karena apa? Pola makan penduduk Indonesia dominan karbohidrat, misalnya nasi, mie, dan bakteri Bacillus cereus ini senang menempel pada karbohidrat, nasi, bakmi, kentang, ya
dibiarkan cukup lama di udara luar. Namanya Bacillus cereus. Cakep ya namanya, tapi berbahaya. Namun semua bakteri ini juga virus akan tidak berdaya jika makanan segera disimpan di almari pendingin, lalu kalau akan disajikan dipanaskan pada suhu tinggi, direbus ulang. Tidak bisa hanya dengan magic jar atau magic call saja, suhunya tidak cukup, harus dimasak ulang. Kecuali bakteri, kuman lain yang dapat menyebabkan keracunan makanan adalah virus. Yang paling sering adalah norovirus dan rotavirus. Menurut CDC, Center for Disease Control and Prevention di Amerika Serikat, norovirus ialah penyebab terbanyak keracunan pada orang dewasa di Amerika. Sedangkan rotavirus banyak menyerang saluran cerna anak. Norovirus disebut juga calicivirus atau normovirus. Kedua jenis virus itu ditularkan melalui mulut. Bakteri sudah dibahas, virus sudah dibahas. Pencegahannya bagaimana? Dinginkan di kulkas. Dan sebelum disajikan, panaskan ulang. Dikukus atau direbus. Jika kita akan menyajikan makanan dalam jumlah banyak, berarti kita perlu almari pendingin yang besar dan juga alat masak yang juga besar. Kita akan melayani 3.000 orang, berarti alat-alat itu harus bisa melayani untuk 3.000 orang. Lalu sebesar apa panci yang untuk 3.000 orang? Tidak harus jadi satu kan. 3.000 orang itu kan misalnya terbagi atas untuk satu hari. Misalnya 30 sekolah. Nah, untuk 30 tempat itu kan masing-masing hanya untuk melayani 100 orang. Saya kira ya tidak terlalu besar. Bahkan di beberapa negara ada mobil semacam truk yang mempunyai alat pemanas. Kalau kita naik pesawat atau kereta api, kita tentu ingat kalau kita pernah makan di atas kereta api atau pesawat, bahwa makanan yang kita beli di sana pasti panas atau setidaknya hangat, karena sebelum disajikan dipanaskan demi keamanan, tidak terpapar bakteri, tidak terpapar virus. Sekian perjumpaan kita pada hari ini. Salam dari Jogja.